Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas para jemaah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah bergabung pada pengajian virtual pada malam ini melalui Zoom yang akan membahas kitab karya karangan Imam Athaillah Al-Sakandari, yaitu Lataiful Minan, yang akan disampaikan oleh Kiai Yunan. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum kita mulai kajian rutin kitab Lataiful Minan, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat barakah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan manapun kita tinggal, untuk bangsa dan negara kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Tawassilan ila habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammad wa ali baitihil kiram, ashabil akhyar, ulama wal awliya, khususan ila sahib hadzal kitab Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari wa asatidhihi wa usulihim wa furu'ihim. Sya'ulillah lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mengulangi sedikit, mundur sedikit tentang bahwa orang yang sudah Allah bimbing sampai ke wilayah kearifan, wilayah ma'rifat, wilayah kearifan, sesungguhnya dia asing di dunia, juga asing di akhirat. Kalau kemarin orang ahli zuhud, dia asing di dunia tapi dia tidak asing di akhirat. Sementara yang orang yang sudah Allah letakkan pada ranah kearifan, dia senantiasa ma'iyah sama Allah, sehingga tidak domisili di dunia, tidak juga di akhirat, tapi dia senantiasa ma'iyah dengan Allah, senantiasa berpihak kepada kearifan, ma'rifat benar, sehingga dia sejak di dunia sudah bersama Allah. Sehingga kearifannya itu membuat dirinya terbimbing, membuat dirinya ingin berkontribusi positif terhadap terciptanya keharmonisan, bagaimana mengimplementasikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka turun dari kebersamaannya dengan Allah, mengambil sama'il huquq, ya, langit hak mereka, maka mereka mengambil dengan arif. Makanya istilahnya mereka tidur hanya ketika wajib. Makan ya sebatas untuk ibadah. Kuat lagi. Jadi bukan hidup itu untuk makan. Mereka kemudian jika pun mengambil hudud,
naluriahnya, ya, kebutuhan-kebutuhan biologis, kemudian pertumbuhan fisik dan sebagainya, mereka itu dilakukan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sampai dikanalisasikan, dikeluarkan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai su'ul adab, apalagi karena lalai. Baik, kita lanjutkan kepada paragraf selanjutnya dalam kitab ini, halaman 150. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, Imam Abdul Abbas Al-Mursi berkata, al-khauf ala qisman. Rasa takut itu kalau bisa disederhanakan, klasifikasikan, terbagi menjadi dua, yaitu khauful ammah wa khauful khassah. Rasa takutnya orang kebanyakan dan rasa takut orang-orang yang tertentu, orang-orang khusus. Fa khauful ammah ala ajsadihim minan nar. Takutnya kebanyakan orang itu jika tubuh raganya besok disiksa di neraka. Sementara khauful khassah ini bukannya nggak takut dengan neraka, bukan, tapi karena sudah perhatian mereka itu khauful khassah ala khala'ihim allati kasahumullah maulahum antad nusabil mukhalafah. Jadi mereka itu takutnya itu apabila baju busana yang diberikan oleh Allah, yang dikenakan kepada kemanusiaannya, ini kotor oleh noda dan bil mukhalafat, dan kedurhakaan, kemaksiatan. Nah ini, wa makna kalamus syekh, maknanya di ucapan Syekh Imam Abdul Abbas Al-Mursi ini, annal ammata lam tangfat basairuhum ila syuhudi khalqil haq alaihim min iman wa islam wa ma'rifah wa tauhid wa mahabbah. Oh, sesungguhnya orang umum tadi, kebanyakan orang ya memandang rasa takutnya itu ya sebatas nanti di neraka, nanti setelah mati. Mereka, pandangan mereka, cara pandang mereka, lapisan demi lapisan yang harus diselami, harus pemurnian diri yang dilakukan, belum sampai lam tangfas, belum bisa menembus basairuhum, mata batin mereka, kepada menyaksikan adanya pengenaan busana kemanusiaannya di dalam dirinya. Apa itu? Allah pakaikan busana iman, busana Islam, busana ma'rifat, busana tauhid dan mahabbah. Nah ini nggak kelihatan oleh orang umum. Ya, sementara mereka mengerti wa alimu anna Allah Ta'ala qad tawa'ada ahla maksiyatihi bi'uqubatihi. Mereka tahunya itu bahwa Allah sudah mengancam orang yang durhaka kepada Allah dengan ada siksa yang menantinya. Ya. Fakhafu, maka kebanyakan orang takut minal wuqu' fil maksiyah. Takut terperosok dalam kemaksiatan. Kenapa? Li alla yakuna zalika, agar hal itu tidak menjadi sebab wuqu'ul uqubati bihim. Tidak jadi sebab mereka layak disiksa. Mereka fakana khaufuhum, maka rasa takut mereka itu isfaqun ala nufusihim min uqubatillah, adalah rasa takut dirinya sendiri untuk menerima siksa dari Allah.
Wa amma ahlul khususiyah, sedangkan orang yang khas, yang lapisannya lebih dalam lagi, cara memandang adanya hukuman, ya, itu fa'atahumul haqqu min nurihi, maka Allah melimpahkan kepada mereka percikan cahayanya, ma ashhadahum bihi ma kasahum min khala'i minanihi. Cahaya Allah itu membuat apa? Ashhadahum, membuat mereka itu bisa menyaksikan busana yang Allah berikan kepada diri mereka. Mereka ibadah, merasa mereka tauhid, bertauhid secara akidah, kemudian secara perilaku, bersabar, syukur, percaya pada qada dan qadar. Ini semua busana kemanusiaannya. Nah, ini kalau mereka nggak pengen ini kotor, apalagi rusak, robek-robek, usang. Nah, gitu. Maka ahlul khususiyah itu nggak pengen maksiat, bukan karena takut besok ancamannya itu, tapi maksiat ini nanti akan menodai kejernihannya, kebeningan hatinya, kejernihan cara berpikirnya. Fa'amilu ala siyanatiha, maka orang-orang khusus itu pergerakannya itu ala siyanatiha, bagaimana merawat dan mengelola busana manusiaan yang berikan lewat agama Islam ini. Jadi Islam itu dirawat, bagaimana merawat imannya, bagaimana merawat tauhid, bagaimana merawat mahabbahnya. Nabi Muhammad umpama pernah bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha. Nabi bersabda juga bahwa iman itu bisa seperti pakaian yang bisa lusuh, bisa lecek. Maka jaddidu imanakum, perbaharuilah selalu iman. Nah, ini liyuqaddimu alaihi biha lam tatadannas. Jadi bagaimana caranya ahlul khususiyah ketika dia sholat, ketika dia zikir, ketika dia berbuat baik, itu jangkauan geraknya itu sudah bukan takut siksa Allah, tapi dia sudah, kalau takut siksa Allah itu kan masih tidak nanti. Dan dia takutnya sudah sejak di dunia ini, karena ini baju ini robek, hilang malunya, hilang akal jernihnya berpikir, kemudian menghalalkan segala cara hidup tidak berketeraturan, tidak memiliki adab, karena ini semua dirobek-robek oleh dirinya. Nah, justru para ahlul khususiyah yang ditakutkan itu, kalau sejak hidup di dunia yang cuma sekali ini, kok dia kehilangan, bahkan perbuatan dia itu merobek-robek amanah ya, pemberian oleh Allah itu tadi. Iman, Islam, ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana busana yang diberikan oleh Allah itu, kita semua senantiasa syahadatain kita ulang-ulang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini para kebanyakan orang ibadah dan sebagainya menghindari siksa. Kalau yang ahlul khususiyah menghindari rusaknya, usangnya, atau Allah cabut lagi busana-busana
spiritual yang mendukung kemanusiaannya, yang mendukung peran manusia itu sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Mereka sianatiha walam tataghayyar. Bagaimana itu busana yang Allah berikan tidak terkotori, tidak berubah fitrahnya. Tahirah, naqiyah, ya, suci, kemudian bersih, bersinar, cemerlang, bahiyah, dan mencorongkan wibawa. Nah, ini yang diusahakan oleh ahli khusus. Jadi ya, perawatan mereka itu sholatnya adalah upaya perawatan, tetap dekat dengan fakir miskin adalah upaya perawatan itu tadi, agak tetap dekat menyantuni orang lain, tetap agar tidak sombong, ibadah kepada Allah, sujud sebagai upaya merawat bahwa dirinya adalah manusia yang mahalul khata' wan nisyan, yang sangat terbuka untuk lalai dan salah dalam memutuskan, salah dalam mengambil kebijakan, salah dalam melangkah. Wa fahimu makna qaulihi wa thiyabaka fatahhir. Nah, orang-orang ahli khusus ini sangat paham dan terampil mengamalkan. Nah, gitu ya. Makna qaulihi, kandungan dari firman Allah, "Wa baka fatahhir." Ayat yang berbunyi, dan busanamu dan pakaianmu maka sucikanlah. Surat Al-Mudaththir, ya. Allah berfirman, sucikanlah pakaianmu. Nah, di sini kalau bahasa kita, amalin itu, gitu ya. Amalin, ayatnya diamalin. Dimaksud adalah dibedah kandungannya, kemudian dijaga dan dilakukan langkah-langkah perawatan sehingga busana itu tidak kusam, tidak lecek, tidak bahkan tidak robek-robek sehingga sampai hilang, sehingga lenyaplah kemanusiaannya, lenyaplah akal budinya, lenyaplah yang lenyap akal budinya, bagaimana dia akan menjadi bisa mengemban amanat dari Allah sebagai khalifatullah di muka bumi. Fathaharu malah bisa imanihim, maka orang-orang ini berusaha keras untuk menyucikan pakaian iman mereka, wa iqonihim, dan keyakinan mereka. Selalu diasah. Kalau pisau diasah biar tajam, kalau baju biasanya dicuci biar senantiasa bersih dan jauh dari kekotoran. Bersihkan kotoran kemenduaannya, syirikannya, dipupuk lagi percayanya kepada Allah, diperkokoh lagi kebersandarannya kepada Allah, senantiasa demikian. Wa iqonihim min danasi ghaflatihim, dari kotornya lalai mereka. Wa isyanihim, dan dari buruknya
pembangkangan atau kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa fahimu aidon qaulahu ta'ala, dan mereka ahli khususiyah ini juga sudah paham benar maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dan surat Al-A'raf ayat 26. Artinya, wahai Bani Adam, qad anzalna alaikum, kami Allah sudah menurunkan kepadamu libasan, pakaian, yuwari sawatikum warisha, yang menutupi keburukan-keburukanmu, warisha, yang juga bisa menambah indah penampilanmu. Walibasut taqwa dzalika khair, dan busana ketakwaan itu lebih baik. Fa'abarud dunya, maka orang-orang yang paham bahwa iman, Islam, ihsan, rasa mahabbah, semuanya itu sebagai pakaian yang Allah berikan, yang dibekalkan kepada setiap anak turun Adam, terlepas dari kebangsaannya, terlepas dari warlitnya, terlepas dari jenis kelaminnya, gitu ya. Maka mereka abaru ad-dunya, mereka melintasi dunia, mengembara di dalam dunia ini. Wa qad rafa'u malabisahum al-minan khasyatan an tadbi'u sakhiha. Jadi kadang-kadang mereka juga mengangkat pakaiannya itu agak tinggi biar tidak terkena kotoran dunia, begitu. Jadi mungkin ya seperti yang dipilih oleh para sahabat itu memilih untuk bersikap zuhud. Itu pilihan. Istilahnya melewati dunia dengan mencincingkan, mengangkat sedikit pakaiannya. Kalau orang Arab gamis ya, kalau kita sarungnya begitu, biar nggak nyentuh kotoran-kotoran. Jadi, tapi kan tetap menapak di dunia. Maka dengan kesadaran tersebut, hendaknya mukmin itu mengarungi dunia, melintasi dunia ini dengan memiliki kesadaran tersebut. Bagaimana merawatnya, ya, tentunya paling awal adalah bagaimana memperolehnya. Peroleh dengan ngaji, peroleh dengan agar kesadaran itu termiliki oleh dirinya, lalu baru penting ada bicara tentang perawatan, pengelolaan lebih jauh lagi. Kayuqaddimu alaihi bi khalaihi allati an'amallahu biha alaihim wa yanhadu lahu bil wafa, dan mereka itu agar melangkah, melewati, menyusuri plot demi plot kisah kehidupan mereka dengan busana ini tetap terjaga. Ya. Di depan halaman 2 lembar sebelumnya, Imam Abbas Al-Mursi sudah menyatakan hidup ini setiap mukmin mesti melewati 4 hal ya. Ada taat, ada maksiat, ada enak dan ada enggak enak gitu. Nah, ini di bawah ini busana ini bagaimana tetap tidak lusuh, tidak apek, tidak bau, tidak apalagi sampai robek, koyak-koyak. Wah. Dalam keadaan susah, ini baju tetap
utuh, baju imannya, baju tauhidnya, baju mahabbahnya pada Allah, tetap nggak suudzon, tetap yakin bahwa ini pilihan Allah untuk dirinya, baju tauhidnya tetap dibawa. Ya. Wayan hadulahu bil wafa, lalu mereka nahdoh, bangkit bil wafa fi ma iqtada minhum, dengan setia melaksanakan komit terhadap apa yang diminta Allah dari mereka. Jadi ahlul khususiyah itu malah justru paling kenceng ibadahnya, paling kenceng taatnya, paling berada di soft terdepan dalam hal penghambaan, soft secara spiritual. Jadi juga kalau menyatu secara soft, secara fisik, sholatnya soft terdepan, azan soft terdepan dan segalanya. Tapi terlebih dari itu, mereka yanhadu lahu bil wafa, secara batin bangkit komitmennya untuk setia kepada Allah dengan komitmen melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dituntut Allah kepada mereka demi merawat busana ini tadi, merawat pemberian atau taruhlah itu titipan lah dari Allah. Nah ini titipan. Wabil amanah, nah, ya amanah. Dengan kata-kata wabil amanati wasyianati, dan mereka itu juga punya sikap yang bisa dipercaya, punya responsibility bahwa hidup ini setiap manusia itu akan menjadi khalifah, perannya apa, bekalnya apa. Mereka al-amanah, mengerti apa yang ada beban atau tanggung jawab misi kemanusiaan yang dibawanya sebagai khalifatullah, wasyianah, lalu bagaimana merawatnya, fima istakmanahum, merawat apa yang dititipkan pada mereka. Merawat baju ini, tentu saja baju ini dirawat dengan baik, nggak pernah lecek, nggak pernah bau, nggak pernah rusak, sehingga melewati perjalanan hidup dia dengan baik. Dititipi anak, dititipi mengelola rezeki, dititipi rumah, dititipi lingkungan, dititipi umur, dititipi seluruhnya. Kan di depan sudah dibahas bahwa ada yang ditanya, beliau Abdul Hasan, Syekh Abdul Hasan ditanya, apa itu definisi syukur? Kan dijawab, definisi syukur itu adalah engkau sampai pada kesimpulan bahwa engkau itu sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa segala sesuatu diberikan Allah untukmu, benar-benar untukmu. Udara Allah berikan untukmu. Mata Allah berikan, akal Allah berikan untukmu. Tapi itu tadi, tidak terus menebalkan egoismenya, tapi justru sampai pada kesadaran bahwa itu semua amanah yang harus dirawat, dijaga, dikelola. Fima istamanakum. Nah, alat pertama untuk mengelolanya itu secara batini adalah iman, Islam, tauhidnya, ma'rifatnya, kemudian mahabbahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa kana ba'dul arifin yunshidu syi'ran, ini ada sejumlah orang-orang ahli ma'rifat itu bersenandung. Qalu ghadan al-aid madza anta labisuhu, ketika mau hari raya ada yang nanya ke seorang ahli ma'rifat, besok hari raya kamu pakai baju apa? Nah, fakultu khil'atu saqi hubbihi jaran. Maka aku jawab, busanaku itu busana yang berasal dari dia, D-nya gede ya, dia yang menuangkan cangkir cintanya kepada setiap manusia. Apa itu? Fakrun wa sabrun huma saubani. Fakrun di sini diterjemahkan butuh pada Allah. Para butuh pada Allah, bukan terjemahkan sebagai fakir secara ekonomi, tidak. Sini fakir secara batiniah, yaitu senantiasa butuh kasih sayang Allah. Wasabr, dan sabar. Itu adalah baju hari raya, baju kebanggaan para orang-orang yang Allah letakkan di wilayah kearifan. Saubani tahtahuma qalbun, yang berada di dalam hati, yara ulfaul ayat wal jam'ah, yang senantiasa ada pada setiap hari raya dan kumpul-kumpul. Al-aid limaktam in ribta ya amali. Hari raya itu bagi kami para ahli kearifan ini itu justru akan berubah menjadi duka cita. Harusnya berbahagia, tapi justru menjadi suatu yang duka cita. In ribta ya amali. Kalau engkau ya Allah, wahai harapanku, wahai pujaanku, nggak ada di hari itu. Aid ma kuntali murrano mustami'an. Jadi hari raya kami itu adalah ketika engkau dan aku bisa senantiasa dalam komunikasi yang baik, dalam makrifat, dalam mahabbah, dalam ibadah. Itu tiap hari adalah hari raya. Ini nggak nunggu dua Idul Fitri, Idul Adha. Tiap hari adalah hari raya. Ukurannya, ya kalau dia iman Islamnya terjaga, sholat, zakat, sedekah, sedekah, kemudian bisa bertutur kata yang baik, bisa mengelola emosi, mengelola menaklukkan ego, kanalisasi diri dengan yang diridhoi oleh Allah, itu sudah hari raya. Bahagia orang-orang yang Allah letakkan di ranah kearifan di sini. Ahral malabis antal qal habiba bihi. Busana yang paling patut dikenakan oleh seseorang itu adalah pakaian yang Allah berikan. Pakaian yang kekasih berikan kepadamu. Jadi kalau ada orang memberi kita umpama ya, beri sebagai penuh rasa terima kasih, rasa cinta, dan memberi kita baju, batik, koko atau kopi, atau sebagai bentuk
penghargaan kita kenakan. Senang orangnya itu. Maka kenakanlah terus iman Islam, makrifat. Kenapa? Engkau senantiasa berada di hadapan Allah kok. Kan kita kalau memberi sesuatu kepada orang, sarung gitu, kita akan senang kalau dipakai oleh yang kita berikan. Nah, Allah memberikan syahadatain, memberikan agama Islam, memberikan ma'rifat, menanamkan benih tauhid. Busana-busana yang dirawat, dikembangkan, ada buahnya. Pakailah tiap hari, sebab tidak ada per detik Allah yang gaib dari diri kita. Dari dunia akhirat, enggak ada. Temuilah sang kekasih. Kekasih itu paling senang ditemuin adalah ketika kita menggunakan hadiah yang kita berikan. Senang banget kita. Nah, Allah memberi kita. Allah memberi. Datangi. Sholatlah dengan penuh mahabbah pada Allah. Terima kasih ya. Bangun tidur. Alhamdulillah. Datangi Allah dengan iman Islam. Maka dianjurkan alhamdulillahilladzi yana. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa qala radhiyallahu anhu al-ammatu idza khuwifu khafu. Imam Abul Abbas Al-Mursi berkata lagi di sini yang dicatat, yang sempat dicatat oleh Imam Athaillah Sakandari, orang awam itu, kebanyakan orang itu takut jika ditakut-takuti. Wa idza ruju rajau, tapi malah berpengharapan kalau dikasih harapan. Sementara wal khosoh kebalikannya, mata khuwifu roja, malah ditakut-takuti, malah mengharap. Yang dikembangkan oleh dirinya malah harapan. Wa mata roja khafu, kalau dikasih harapan mereka malah mengembangkan rasa takut, was-was. Apa maknanya ini? Wa makna kalamus syaikhi hadza annal ammata waqifuna ma'a dzawahiril amr. Bahwa orang awam itu tegak berdiri dengan fenomena luar suatu masalah. Fa idza khawifu khafu, kalau diancam, takut-takuti gitu, ya mereka akan takut. Ini kan masih merujuk kepada tadi itu pembahasan tentang ada surga dan neraka gitu. Yang ditakuti ya itunya, begitu ya. Yang ditakuti. Nah, sebab mereka laisa lahum nufuzan ila ma wara al ibarah binuril fahm kamali ahlillah. Sebab mereka tidak Allah berikan kemampuan atau kemampuannya belum diasah gitu ya. Belum ada mesin pengasahnya, belum mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengupgrade jiwanya, sehingga pandangannya masih seperti itu. Laisa lahum nufudzan ila ma wara al ibarah binuril fahm. Mereka tidak bisa menembus apa yang di belakang sebuah ungkapan. Kama li ahlillah, sebagaimana yang dimiliki oleh
orang-orang yang ahlullah. Gimana ahlullah itu? Wa ahlullahi idza khuwifu rajau. Orang khusus itu kalau takuti itu malah dia bisa menimbulkan semangat berharapnya. Alimina sebab mereka tahu anna min wara'i khaufihim wa ma bihi khuwifu awsaful marju alladhi la yambaghi ay yuqnata mir rahmatihi wala ayyu ayyisa min minnatihi. Sebab mereka itu tahu di belakang ibarat atau kata-kata yang menakutkan tadi ada sifat-sifat zat yang layak diharap, yang tidak boleh, yang tidak ada putus rasa kasih sayangnya. Fahtalu ala awsafi karamihi ilman minhum annahuma khawwafahum illa liyaj ma'ahum alaihi. Fahtalu ala awsafi. Maka mereka begitu ditakut-takuti, ya, mereka tahu bahwa inti utamanya dari ibarat yang nakut-nakuti ini, gitu ya. Inti utamanya itu bukan buat kita takut, tapi justru mancing kita untuk dekat, begitu. Fahtalu ala awsafi karamihi ilman minhum annahu, mereka menyadari benar bahwa ma khawwafahum, Allah tidak menakut-nakuti umatnya illa liyajma'ahum alaih, kecuali karena memang agar manusia itu mendekat, merapat dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Bahasa mudahnya, ibaratnya itu kalau anak kecil gitu, Dek, awas loh Dek, jangan nanti kalau begini maka akan begini. Maksudnya itu orang tua ngucap itu deket-deket sini, gitu kan. Bukan karena untuk nakut-nakuti benda itu tadi, begitu. Jadi cara berpikirnya ahlullah itu Allah bimbing untuk melangkah lebih jauh, bukan sekedar berhenti pada ibaratnya itu. Waliyariduhum bizalika ilaihi, dan agar dengan adanya siksa kubur, siksa neraka, begitu ya, para ahlullah itu memandangnya justru ini dijadikan sepertinya marah, justru malah dilompati di belakangnya ada air yang sangat sejuk, yaitu malah dekat sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza, dan apabila mereka itu dikasih harapan, dikasih hal-hal yang enak, khafu, ahlullah itu malah takut, malah cemas. Dikasih nggak enak, jadi semangat, malah mengolah dirinya, gitu ya. Dikasih tantangan, dia malah bukannya kecil hati, gitu ya, dalam hidup ini umpama, tapi malah ini kesempatan untuk dia melampaui tantangan tersebut. Gimana masalah ini bisa keluar, gitu ya, kalau dalam kehidupan. Tapi begitu ada dikasih hal-hal yang enak, kalau bahasa sekarang itu zona nyaman, gitu ya.
Khafu. Para ahlullah itu malah takut. Kenapa? Ya khafuna ghaiba masyiatihil ladzi huwa min wara'i rojaihim. Hilang takut lenyap kehendaknya. Jadi maksudnya dia itu takutnya itu zona melenakan terus. Jadi kediriannya, kemanusiaannya itu menjadi tumpul, menjadi lenyap di dalam suasana enak itu tadi. Wa khafu ayyakuna ma adhara minar roja ikhtibar liuqulihim. Dan mereka takut dari harapan-harapan itu tadi justru akan mereka salah ngambil kesimpulan gitu. Ikhtibar liuqulihim, justru malah ujian untuk cara mereka berpikir. Kenapa? Hal taqifu ma'adh-dhahiri roja au tangfazu ila khaufi ma batana fi masyiati. Apakah dia itu cara mengambil kesimpulannya, cara bacaannya itu, wah ini sudah enak, wah ini sudah surga, wah ini sudah berarti Allah ridho nih sama saya, sukses nih dunia akhirat, bilang gitu. Justru orang-orang Allah takut, cemas, gitu ya. Falizalika istatharar roja khaufuhum. Karena itulah para ahlullah itu lebih memilih rasa takut daripada memilih untuk nyaman di dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Syekh fil khauf war raja, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi bahwa al-basat, kelapangan, rasa lapang, kondisi lapang itu lebih tidak disukai oleh orang-orang ahlullah daripada al-qabd, rasa sempit. Qala ba'duhum futihali babum minal basti, dibukakan bagiku sedikit celah dari kelapangan, situasi enak. Hidup itu kalau ahlullah bacanya ya lapang dan sempit. Begitu dikasih lapang, yang ahlullah itu malah khawatir otak, pikirannya dan mindsetnya, cara berpikirnya malah beku, malah mengira ini sudah tuntas perjalanan spiritualnya dan sebagainya. Karena itu mereka fambasattu, lalu aku merasa lapang. Fahujibtu an maqami salasina sanah, sehingga aku pun terhijabi, turun makom selama 30 tahun. Nah, itu perjalanan maka diucapkan oleh Syekh Abdul Abbas radhiyallahu anhu, wahdharil bas, hati-hati dengan kelapangan yang kau alami. Hati-hati. Fayukhsha 'alal 'abd ayyabghiyahu wujudahu. Yang ditakutkan orang itu dengan kelapangan, berada terus-menerus di zona nyaman, malah tumpul spiritualitasnya, merasa nyaman, tidur
angler sampai subuh nggak bangun. Waktu dulu, waktu masih nggak punya apa-apa, tiap malam bisa zikir, bisa ini minta sama Allah, nangis, terus begitu sudah Allah pergilirkan, hidup ini digilirkan, dikasih kelapangan, dikira tujuan dari ibadah itu adalah lapang itu, dikiranya. Jadi merasa marem. Wah, berhasil ini semua zikir-zikir saya semua. Dikira gitu. Langsung nggak pernah lagi bangun malam. Nggak terasa lagi dirinya. Terlena. Nah gitu. Fayusha alal abad ayat wujudat. Sehingga ditakutkan dengan orang yang tertipu oleh kondisi lapang yang dialaminya ini akan bara, yaitu melampaui batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau basatallahu rizqa li ibadihi, andai Allah itu melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, la baghaw fil ardi, niscaya orang itu mesti melampaui batas. Karena itu para alim ulama muhaqqiqin menyatakan al-qabdu aqrabu ila wujudis salamah. Rasa sempit, tertekan, penuh pergulatan kehidupan, itu lebih dekat dengan selamat ketimbang rasa nyaman, merasa sudah tuntas, merasa sudah enak hidup ini. Padahal lapang dan sempit itu tidak ada keterkaitan juga dengan, itu bukan pahala dari sholat kita, zikir kita, puasa kita, dan sebagainya. Kan sudah sunnatullah. Watil kal ayam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Li'annahu watanul abdi. Sebab rasa sempit itu justru merupakan tanah air bagi seorang hamba. Izhuwa fi asarri qabdatillah wa ihatatil haq. Sebab semua hamba itu berada dalam genggaman Allah. Bahasa mulanya. Kalau ada dalam genggaman, berarti yang digenggam itu merasa lapang atau merasa sempit? Kan merasa sempit. Nah, manusia itu menurut ahlullah hendaknya lebih memilih berada dalam perjuangan begitu. Berada. Jadi nikmatilah perjuangan. Karena kebanyakan orang kalau sudah merasa lapang, dikira ya sudah pahala, ini semua pahala kita dan sebagainya. Wa min aina yakunu lil abd albas, dari mana seorang hamba bisa merasa nyaman, merasa berada di lapang. Wal bastu khurujun an hukmi waqtihi. Rasa lapang, rasa nyaman itu orang keluar dari hukum waktu. Sementara al-qabd wa al-laqiq bihadid dar. Dan rasa sempit itulah justru yang patut di dunia ini. Hukum waktu di dunia, selama kita masih di dunia itu qabd, Mas. Perjuangan. Lapang pun perjuangan, titipan itu, rasa lapang itu. Gaji yang ini, fasilitas ini, dan sebagainya. Titipan itu. Lulus enggak ujiannya itu? Nah, ada yang qabd, ada yang sempit. Justru yang sempit ini justru harusnya bagaimana dalam keadaan dalam keadaan lapang itu bisa tetap baju tauhid, baju ma'rifat, baju cinta sama Allah itu tidak koyak, ya. Bagaimana juga ketika dalam masa perjuangan, masa sempit itu
baju-baju titipan Allah itu tetap kita rawat dengan baik. Idhiya watanut taklif, sebab dunia ini adalah tanah air adanya perjuangan, taklif. Perjuangkan, menjinakkan ego, merawat kejernihan hati, merawat kemanusiaan benar-benar. Wa ibhamul khatimah, dan kita nggak tahu kita ini besok kembali pada Allah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, itu yang harus kita terus, makanya harus kita rawat terus. Maka dinyatakan para alim ulama al-muhaqqiqin, jangan merasa sudah soleh, jangan merasa paling soleh, jangan merasa paling alim, belum tentu. Ibhamul khotimah, misteri akhir hidup kita itu. Maka kita harus selalu merasa dalam lebih baik, lebih selamat, ya, lebih tidak berisiko. Kita selalu merasa al-qabr. Belum, sholat, merawat lagi, puasa terus. Wa akhbaroni ba'dus sufiyah, paragraf yang terakhir terkait tentang ini adalah sejumlah sufi itu bercerita. Ro'a syaikhuna syaikhahu fil manam. Ada seorang guru bermimpi melihat gurunya lagi dalam tidur. Ba'da mauti makbudon. Setelah wafat itu melihat mimpi gurunya keikat. Nah, ya, makbud, qabd tadi. Sempit, ya. Faqala lahu, lalu dikatakan kepadanya, ya Ustadz, wahai guruku, malah kamakbudan, engkau kenapa kok terbelenggu, kok berasa sempit, dan gitu. Qala lahu, ya bunayya, wahai anakku, al-qabdu wal bastu maqaman, kelapangan dan kesempitan itu adalah tahapan. Dua tahapan, dua makam, dua stasiun, dua keadaan yang siapapun akan melewatinya. Man lam yufihima fid dunya. Siapa yang tidak di dunia ini tidak merasakan keduanya, maka akan wafahuma fil akhirat. Akan Allah berikan besok di akhirat. Jadi yang di dunia ini merasa sempit terus, dia tapi mensikapinya dengan baik, sabar, husnuzon pada Allah dan sebagainya, maka di akhirat nanti akan qabd, akan basat, akan lapang, karena respon dan sikap imannya, baju tauhidnya, baju mahabbahnya itu tidak dikoyak-koyak ketika dalam kondisi begitu. Nah, tapi wakana dalam cerita ini dinyatakan wakana hadza syekh al-ghalib ali fi hayatihi al-basat. Guru ini waktu hidupnya kebanyakan merasakan al-basat. Kebanyakan merasa enak, lapang. Ya, jadi gurunya itu sedang ngajari juga. Bahwa ini semua kita jadikan pelajaran bahwa janganlah jadi muslim mukmin muhsin yang manja gitu ya, pengennya enak-enak saja, baru sholat sekali sudah cukup dan sebagainya. Al-qabd selalulah merasa dalam belum. Karena itu tadi al-qabd wal basat, rasa lapang dan rasa sempit itu dua-duanya yang sudah mengalami di dunia, maka akhirat tidak akan mengalami. Tapi yang mengalami lapang terus di dunia, maka di akhirat akan mengalami al-qabd, ya. Terlalu lapang di dunia, semuanya Allah kasih, ibarat kata ya. Sebenarnya Allah kasih, semua permintaan Allah kasih. Menghalalkan segala cara, bahasanya gitu. Menghalalkan segala cara, nginjak kanan, markup, korupsi, kolusi, sebagainya itu. Maka nanti di akhirat ya kena al-qabd, kena bendu, kena belenggu, kena kesempitan. Nah, tapi kesempitan bagi mukmin di sini
direspon, diolah menjadi sesuatu yang itu tadi, roja, ada harapan. Ada kesusahan, dia melihat di belakang kesusahan itu tujuannya Allah apa sih? Agar dekat pada Allah. Sehingga dia mampu melampaui fase kesusahan itu dengan sikap-sikap yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat barokah untuk kita semua. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakiran dan na'imin hamdan wa Amin. mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum warham ka rabbas shighara wa limasyayikhina wa li asatidina wa li muallimina wa li ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa zawjatina wa abna'ina wa banatina wa liman lahum haqqun wajibatun alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asrif ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal riba wal zina wal fahsya wal munkar wasyuf al mukhtalifat wasyada'id wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa batan min baladina Indonesia hada khassah min sa'ir buldan muslimin 'amatan innaka ala kulli syai'in qadir ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham ya mufarrij farid anna humumana wa humumana farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Yunan. Semoga ilmunya semuanya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.